adik-adik. Shalom. Nah, kalau kakak bilang shalom, adik-adik jawab damai di hati. Oke, kita ulang ya. Shalom. Damai di hati. Wah, hari ini senang sekali kakak Vika dan kakak Angel boleh berjumpa lagi bersama adik-adik melalui ibadah secara online. Meskipun kita masih beribadah dari rumah, tetapi kita tetap bersuka cita karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik semua sudah mempersiapkan Alkitabnya? Sudah ya? Siapkan persembahannya juga? Sudah. Nah, kalau gitu kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, mari kita bergembira. Nah, kita akan masuk dalam votum dan salam. Tuhan bersama kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Ia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik di rumah, pernah tidak adik-adik merasakan namanya takut, khawatir? Kakak Vika pernah? Pernah Kakak Angel. Nah, kenapa Kakak Vika takut? Kalau kita berbuat dosa, buat Tuhan sedih. Iya, betul. Kakak Angel juga biasa pernah merasakan namanya takut. Kalau adik-adik sekolah minggu? Ya, macam-macam ya alasan kita yang biasa membuat kita takut. Tapi kita sebagai anak Tuhan tidak boleh yang namanya takut. Karena Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus selalu ada bersama kita, menjaga kita, melindungi kita, dan menguatkan kita. Maka dari itu kita tidak boleh takut, tidak boleh cemas. Nah, adik-adik di rumah, buat adik-adik yang pernah merasakan namanya takut atau yang sekarang sedang takut karena sudah melakukan kesalahan, kakak di tempat ini mau berdoa buat adik-adik supaya adik-adik bisa merasa lebih tenang dan tidak takut lagi. Kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu supaya dalam hidup ini kami tidak lagi menjadi takut. Karena kami memiliki Tuhan Yesus yang selalu menolong dan menjaga kami. Amin. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan bermazmur. Kita buka sama-sama Alkitab kita dari Mazmur 23 ayat 4b. Sudah dapat? Kalau dapat, kita sama-sama baca, tapi ibu guru baca, aku tidak takut bahaya, anak sekolah minggu di rumah baca, sebab engkau besertaku. Oke? Kita mulai. Mazmur 23 ayat 4b. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Amin. Adik-adik,
untuk merespon Mazmur yang telah kita baca bersama, kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, kita siapkan Alkitabnya. Oke, sudah siap ya semua? Nah, sekarang kita mau berdoa untuk doa pembacaan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan. Selama seminggu yang sudah berlalu, Tuhan boleh jaga, Tuhan boleh sertai kami dalam setiap aktivitas kami. Sekarang ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau berkati kami ya Tuhan, agar firman-Mu ini boleh kami mengerti dengan baik, terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Fantastis, luar biasa, yes, 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 hore! Ya, adik-adik, kakak punya cerita. Ada suatu bangsa yang besar. Bangsa ini sedang berjalan menuju ke suatu negeri. Dan mereka semakin dekat dengan negeri tujuan mereka. Tapi pemimpin bangsa itu menyuruh orang lain untuk pergi melihat, untuk pergi mengintai keadaan negeri itu. Ada yang tahu bangsa apa itu? Ya, itu adalah bangsa Israel. Jadi, adik-adik, bangsa Israel ini sudah semakin dekat dengan tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Lalu suatu hari Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, suruhlah beberapa orang untuk pergi melihat, mengintai keadaan negeri itu. Dan pilihlah beberapa orang dari suku-suku Israel. Lalu Musa ini memilih 12 orang pemimpin, yaitu 12 orang kepala suku Israel. 12 orang ini disebut pengintai. Mereka adalah Syamua, Safat, Yigal, Palti, ada Gadiel, ada Gadi, ada Amiel, ada Setur, ada Nahbi, ada Guel, Yosua, dan Kaleb. Ke-12 orang ini Musa perintahkan untuk pergi melihat, untuk pergi mengintai keadaan negeri itu. Untuk melihat apakah orang-orang di sana itu orangnya besar atau tidak? Untuk melihat apakah orang-orang di sana itu kuat atau tidak? Apakah tanahnya subur atau tidak? Dan juga bawalah sedikit hasil dari buah-buahan di negeri itu. Lalu adik-adik, ke-12 orang ini pun pergi mengintai
ke tanah Kanaan. Di sana mereka melihat dengan jelas keadaan tanah Kanaan. Adik-adik, janji Tuhan akan segera digenapinya. Karena negeri Kanaan itu negeri yang sangat subur dan indah, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Mereka lalu mengambil beberapa buah anggur, buah delima, dan buah ara. Tapi adik-adik, di sana mereka melihat bahwa orang-orangnya juga kuat dan besar. Nah, setelah lewat 40 hari, maka pulanglah ke-12 orang pengintai ini. Mereka pulang kembali menghadap Bapak Musa. Mereka melaporkan, menceritakan apa yang sudah mereka lihat di tanah Kanaan. Mereka mengatakan, negeri tanah Kanaan itu negeri yang sangat subur dan indah, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Lihatlah, kami membawa beberapa buah anggur, buah delima, dan buah ara dari tanah itu. Tapi adik-adik, sekalipun itu, mereka juga merasa takut. Mereka takut karena di sana penduduknya, orang-orang di sana itu kuat dan besar. Tapi adik-adik, ada satu orang dari ke-12 pengintai itu mencoba untuk menenangkan hati mereka di hadapan Musa. Dia adalah Kaleb bin Yefune. Kaleb berkata, memang benar, mereka itu orangnya besar dan kuat. Tapi bukankah Tuhan sudah berjanji akan memberikan kepada kita tanah Kanaan itu? Tuhan pasti menggenapinya. Tuhan sudah menolong kita untuk tiba di tempat ini dengan selamat. Percayalah, Tuhan juga akan menolong kita untuk masuk dan menduduki tanah Kanaan itu. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk bersikap seperti Kaleb, untuk yang percaya kepada janji Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapinya. Nah, cerita kita tadi adik-adik terambil dari Alkitab dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-33. Dengan judul ke-12 pengintai. Kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan. Buat adik-adik yang belum bisa untuk membuka Alkitab, minta tolong sama mama papa, sama saudara, om tante untuk membantu membukakan Alkitabnya. Ya, kita buka bersama-sama ya. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Kita akan baca secara bersama-sama. Bilangan 13 ayat 30. Kita mulai. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Amin. Nah, adik-adik, sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan dan mengajar kita untuk tidak takut apapun karena Tuhan selalu beserta kita. Seperti Tuhan sudah menyertai 12 pengintai ke tanah Kanaan, seperti itu juga Tuhan akan selalu menyertai kita dalam segala hal. Nah, minggu lalu ada ayat hafalan ya yang diberikan oleh kakak Talia sama kakak Nenci. Nah, ada beberapa nih adik-adik yang sudah mengirimkan videonya. Ayo kita lihat bersama-sama ya videonya. Umur 117
kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mazmur 117 ayat 2 yang berbunyi demikian. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita mau berdoa. Mari tunduk kepala, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa bersama-sama seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, ayo semuanya kita berdiri, kita nyanyikan pujian, jangan khawatir, jangan takut. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Adik-adik, sebentar lagi kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Semuanya sudah siapkan persembahannya ya? Nah, sebelum itu kita sama-sama membuka Alkitab. Kita mau membaca nats persembahan yang terambil dari Bilangan pasal 15 ayat 3. Bilangan pasal 15 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nasar khusus, atau sebagai persembahan sukarela, atau pada waktu perayaan-perayaanmu. Dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Adik-adik, sambil membawa persembahan kita nyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik. Kita nyanyikan 2 kali ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya
Tuhan akan senantiasa menyayangi kami, anak-anak yang setia. Kami juga mau berdoa Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan. Firman yang mengajarkan kami untuk senantiasa percaya akan janji Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau mau memberkati kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang selalu percaya kepada janji-janji Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan persembahan itu boleh dipakai dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan buat adik-adik kami yang sementara belajar di rumah tidak bisa ke sekolah karena virus corona. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka boleh tetap rajin belajar. Mereka boleh tetap bersuka cita dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga orang tua kami Tuhan, mama papa kami, boleh merawat kami, boleh mendidik dan membimbing kami dengan baik. Kami juga Tuhan mau berdoa buat kakak-kakak pengasuh kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau tetap memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, memberkati kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap semangat untuk melayani, boleh membimbing kami, boleh mengajarkan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Saat ini kami dilanda virus corona. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memulihkan bangsa kami, sehingga kami boleh kembali belajar, kami boleh bermain seperti sedia kala. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita akan menghafal satu ayat yang terambil dari Mazmur 23 ayat 4b. Ada gerakannya ya, ikuti Ibu Guru sekolah minggunya. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Sekali lagi kita ulang. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Ya. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Bilangan 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Amin. Merespon petunjuk hidup baru yang kita dengar, kita menyanyi lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kita ulang sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, semuanya bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa berkat. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan selalu menyayangi kita.
Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini adik-adik. Untuk ayat hafalan yang tadi sudah diberikan oleh Ibu Guru Sekolah Minggu, dihafal dan digerakkan ya, dikirimkan sama Ibu Guru Sekolah Minggunya supaya minggu depan boleh ditampilkan. Ibadah kita telah selesai. Pesan kakak, adik-adik di Sekolah Minggu rajin menjaga kesehatan, pakai masker kalau keluar. Rajin cuci tangan. Iya, rajin cuci tangan dan menjaga jarak dengan orang sekitarnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.